Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan kami Podcast Bumi Pala. Hari ini kita akan bincang-bincang seputaran event besar ya, Pesta Rakyat ya di tahun 2024 ini. Bersama kami telah hadir Pak Saipul SE. Selamat siang, Bang. Selamat siang, Bang. Iya. Beliau adalah Ketua Komite Independen Pemilihan atau KIP. Kalau secara nasional biasa dikenal dengan KPU ya, Kabupaten Aceh Selatan. Sekaligus juga Pak Saipul, kami menyampaikan selamat ya atas terpilihnya Pak Saipul menjadi anggota KIP Aceh gitu ya. Sebagaimana kita ketahui Pak Saipul ini memang telah lama di KIP Kabupaten Aceh Selatan, sudah di 2 periode, dan baru-baru ini telah terpilih menjadi anggota KIP Provinsi Aceh. Ini kita bincang-bincang hari ini Pak Pul ya. Ini saya kira ini penting sekali ya untuk diketahui oleh publik. Ya. Karena media kita Podcast Bumi Pala ini juga media yang informatif dan juga sifatnya edukatif ya bagi publik. Mungkin kita ingin tanya dulu lah, apa itu KPU, kemudian peran dan fungsinya bagi penyelenggaraan pemilu. Baik, Bang. Mungkin dapat kami jelaskan bahwa KPU itu adalah Komisi Pemilihan Umum. Itu kalau di Aceh kita namanya KIP. KIP ya. Nah, KIP ini lahir dari amanah Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Nah, tentu antara KPU dan KAC ini satu lembaga, cuman beda nama. Beda nama ya. Nah, kalau di luar Aceh itu namanya KPU. Kalau di Aceh itu namanya KIP. Nah, kalau kita di Aceh ini tentu ada tugas-tugas lain yang selain dari undang-undang secara nasional, salah satunya dengan adanya tambahan terkait persyaratan. Nah, terkait persyaratan pencalonan bagi anggota DPR. Nah, di mana kalau secara nasional itu tidak ada uji mampu baca Al-Quran. Oh iya. Sementara di Aceh itu wajib. Wajib ya. Wajib karena salah satunya adalah kita wajib menjalankan syariat Islam. Iya. Itu bagi semua calon ya, legislatif. Termasuk kalau eksekutifnya, kepala daerah juga. Iya. Kepala daerah juga harus mampu baca Al-Quran. Ya. Baik Pak Pul, ini kan sudah masuk tahapan ya, baik legislatif atau eksekutif sendiri ya. Mungkin secara garis besar Pak Saipul bisa menjelaskan tahapannya. Ya. Kalau tahapannya kita secara nasional ditetapkan, kalau khusus KPU itu ditetapkan oleh, kalau untuk pemilu itu ditetapkan oleh KPU langsung. Ya, kita sekarang sudah memasuki tahapan pendaftaran calon, di mana yang kemarin kita sudah melakukan pemutakhiran data pemilih. Nah, sekarang kita masuk pada tahap pendaftaran calon. Dan insya Allah pada Agustus mendatang itu akan dilakukan pengumuman daftar calon sementara. Untuk legislatif ya? Ya, untuk legislatif. Sementara kalau untuk pilkada itu belum. Belum ya? Nah, karena pilkada itu kemungkinan itu tahapannya dimulai akhir tahun ini. Pilkada itu bersamaan dengan Pilpres nanti? Iya, bukan bersamaan, tahun yang sama. Oh, tahun yang sama. Jadi kita akan melaksanakan pemilu serentak dan pilkada serentak. Nah, pemilu itu dilaksanakan pada 14 Februari. Sementara pilkada itu 27 November 2024. Di tahun yang sama. Di tahun yang sama, 2024 ya. Baik, sampai dengan saat ini landasan hukum untuk pelaksanaan pemilu itu kan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 ya. Apakah di sana ada perbedaan penerapannya secara nasional dengan di Aceh atau seperti apa dalam undang-undang tersebut? Baik. Kalau secara tahapan sama. Tadi sudah seperti yang saya sebutkan bahwa ada syarat tambahan. Syarat tambahan yaitu uji mampu baca Al-Quran. Nah, kalau secara nasional sama. Sama. Karena tahapan itu ditetapkan oleh KPU. KPU pusat ya? Iya.
Nah, memang ada perbedaan antara pemilu yang lalu dengan yang sekarang. Nah, semenjak 2019 ya. Kalau 2014 itu pileg sama pilpres itu ada jeda waktu. Jadi tidak serentak. Nah, 2019 itu baru serentak berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi sehingga itu dilaksanakan secara serentak. Dan tahun 2024 ini adalah yang kedua pelaksanaan pemilu serentak di Indonesia. Oh begitu ya. Baik, bicara pemilu kan ada prinsip-prinsipnya nih Pak Sepol. Mungkin bisa dijelaskan apa yang indikator sehingga prinsip-prinsip pemilu ini berjalan secara demokratis gitu. Baik, kalau secara prinsip kita ada mandiri, yaitu secara kelembagaan kita mandiri. Ya itu seperti KPU ya. Kita juga mandiri, terus kita juga harus bersifat jujur. Betul. Tidak memihak kepada salah satu kontestan dan juga adil dan berkepastian hukum. Jadi setiap keputusan yang kita ambil itu harus berkepastian hukum. Jadi tidak ada penafsiran-penafsiran yang lain. Jadi harus pasti dia. Nah, juga proporsional dan proporsional. Sebetulnya yang paling ini ya itu proporsional. Profesional ya. Prinsip profesional ya. Sampai dengan saat ini kira-kira apa yang sedang dilakukan oleh KIP Kabupaten Aceh Selatan, Pak Sepol? Dalam rangka persiapan pemilu ya. Baik, kalau hari ini kita sudah memasuki tahapan pendaftaran, Bang. Pendaftaran para caleg dari 24 partai. 24 partai. Ya, di sini di Aceh kita ada 6 partai lokal ya. Nah, di Aceh ya inilah salah satu kekhususan kita di Aceh. Adanya partai lokal ya? Adanya partai lokal dan apa-apa saja nih partai lokal nih Pak Pol? Kita belum, karena pasti ada penambahan ya? Ada, dan kalau di Aceh itu ada 6 partai. Pertama Partai Aceh. Partai Aceh ya. PNA, PDA, ada SIRA, ada Gaptat, satu lagi. Ya? PAS ya? PAS ya. PAS ya. Jadi ada 6. PAS ada 6 ya. Kalau berbeda nggak kuota calegnya antara partai nasional dengan partai lokal, ini kan soal kekhususan juga nih. Ada perbedaan antara kuota pencalonan antara partai nasional dan partai lokal. Nah, kalau partai nasional itu di Aceh itu 100% ya. Kalau partai lokal itu 120%. Artinya gimana tuh Pak Pol? Mungkin bisa lebih jelas. Nah, umpamanya begini, salah satu kita katakanlah di dapil 1 ini Tapatuan sama 2. Betul. Nah, kuota calegnya itu kan 5 orang. 5 orang ya. Nah, kalau partai nasional itu 5. Penuh 5. Penuh. Iya. Tapi kalau partai lokal itu jadi 6. Oh, begitu. Nah, iya. Itu salah satu bentuk keistimewaan partai lokal ya. Iya. Terus ini hubungan antar institusi atau antar lembaga. Ada KIP sebagai penyelenggara ya. Kemudian ada Panwas atau apa itu? Sebagai pengawas ya. Itu sejak awal hubungannya atau ketika ketika ada sesuatu ya sehingga yang perlu diawasi sehingga baru ada kerjasama atau seperti apa hubungannya? Ya, kalau penyelenggara pemilu itu ada 3 Bang ya. Iya. Pertama itu adalah DKPP. ya. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Dan ada KPU ya. Yang sebagai tugasnya melakukan penyelenggaraan tahapan. Yeah. Dan Panwas adalah sebagai lembaga yang mengawasi setiap tahapan. Nah, Panwas ini bukan hanya bertugas mengawasi kami. Iya. Tapi juga mengawasi bagaimana terhadap peserta ya. Nah, partai politik dan calon. Iya. Nah, kami tetap melakukan koordinasi dengan Panwas bukan hanya dengan Panwas, juga dengan stakeholder yang lain. Karena suksesnya pemilu ini ya harus ada kerjasama. Bukan hanya ketika ada suatu kejadian kita koordinasi, tidak. Jauh sebelum itu
kita koordinasi. Bahkan kita juga sering mendapat surat dari Bawaslu terkait himbauan-himbauan agar tahapan pelaksanaan itu berjalan sesuai dengan ketentuan. Dan kita setiap tahapan terus berkoordinasi. Bukan hanya pada saat kejadian kita koordinasi, tidak. Tapi pada sejak tahapan awal itu sudah koordinasi ya. Sudah. Jadi harus ada kesepahaman antara kita dengan Bawaslu terkait pelaksanaan tahapan ini. Karena kan banyak regulasi. Karena kalau di kita ada PKPU-nya. Betul. Kalau di Bawaslu ada Perbawaslunya. Jadi pemahaman ini harus sama-sama supaya kita sejalan. Baik, terus apa yang sedang dilakukan gitu ya, oleh KIP Kabupaten Aceh Selatan dalam waktu dekat ini? Misalnya apakah mempersiapkan ini, itu dan sebagainya. Kira-kira apa dari tahapannya? Ya tentu Bang, kalau kita kan punya target ya. Kita punya target bahwa pemilu 2024 itu partisipasinya meningkat. Nah tentu strategi kita akan lakukan juga harus beda dengan yang lalu. Nah kalau di 2019 itu partisipasinya 84%. Di kabupaten kita ya? Di kabupaten kita, dan otomatis ini harus bertambah. Harus bertambah. Karena ini pun hari ini berdasarkan DPT kita itu ada peningkatan. Dari 2019 ke 2024. Ada sekitar 13 ribuan. Pertambahan DPT ya. Nah, ini harus meningkat. Nah, tentu bagaimana pola sosialisasi yang kita laksanakan, kita sampaikan kepada masyarakat. Dan ini kita akan melaksanakan sosialisasi itu melalui digital. Karena kalau kami lihat, kami evaluasi selama ini, secara tatap muka itu tidak efektif. Kurang efektif. Karena pesertanya cuma 50 orang. Nah, 50 orang ini tidak, materi yang kita sampaikan ini tidak terdistribusi dengan baik. Apalagi sekarang kan kita udah canggih. Jadi semuanya harus berbasis digital. Nah, ke depan kita akan melakukan sosialisasi secara efektif agar masyarakat tahu terhadap pelaksanaan pemilu 2024. Baik. Tadi disinggung tentang partisipasi publik ya. Yang tadi sudah dijelaskan 84% pada 2019 ya. Ada harapan bahwa dengan pertambahan DPT itu juga terjadi penambahan partisipasi ya. Yang terjadi penambahan partisipasi ini 11.000 itu kira-kira di kelompok muda atau memang ada migrasi besar-besaran? Jangan-jangan tuh pelanggaran pula nanti Pak Paul. Kalau kami lihat statistik penambahan pemilih ini adanya di pemilih pemuda. Pemilih pemuda ya. Itu cukup tinggi. Signifikan. Ada sekitar belasan ribu lah. Nah itu yang menjadi sasaran kita, karena pemilih pemula ini kan dia hanya baru pertama. Betul. Nah, melaksanakan ikut berpartisipasi dalam pemilu ini. Dan ya kita tahu sendirilah, mereka mungkin sosok-sosok siapa yang ini yang dipilih itu kan masih mencari tahu. Jadi tidak nanti terkontaminasi dengan yang lama gitu. Betul. Jadi mereka masih polos. Makanya menurut kami ini kan perlu ada strategi di KIP. Bagaimana kemudian partisipasi publik yang diharapkan dari kaula muda ini, selain mendorong kesadaran mereka juga akan memilih sesuai dengan hati nurani mereka, begitu ya. Lalu pendekatan apa yang akan dilakukan, Pak Pul, untuk memastikan bahwa mereka memahami tentang politik pemilu ini, begitu ya? Karena biasanya mereka ini kan anak-anak muda ini kan agak apolitis, begitu ya? Iya, betul. Nah, mungkin kita seperti tadi Bang, kita lakukan sosialisasi kepada pemilih pemula. Nah, kemarin kita juga udah lakukan sosialisasi di tingkatan SMA.
Terus kita juga melakukan edukasi bagaimana dampak dari politik uang itu. Karena kan hari ini kita mencoblos karena dibayar. Kan gitu ya. Nah, pemilih-pemilih ini harus cerdik dia. Nah, jadi dia harus pintar bahwa suara saya nggak bisa dibayar loh. Karena ini kepentingan masa depan bangsa, masa depan daerah. Betul. Nah, tentu mereka harus cerdas, cerdas dalam memfilter atau menganalisa atau melihat sosok-sosok dari wakil dia. Saya sebenarnya mau mengarah ke sana tadi, mau menanyakan bagaimana pendapat dan pandangan Pak Saiful tentang politik uang sebenarnya. Tapi ya tadi sudah dijelaskan ya. Namun dalam kenyataannya Pak Saiful bahwa sampai di 2024 saya berkeyakinan politik uang itu masih ada begitu ya. Masih. Nah, sehingga apa? Sehingga kita mengkhawatirkan kualitas demokrasi kita itu ya dari tahun ke tahun semakin berkurang. Sesungguhnya partisipasi publik dalam politik itu bukan karena dibayar, tapi berdasarkan kesadaran dia begitu ya. Pandangan Pak Pol? Ya, kalau pandangan kami ya politik uang itu ya salah satunya itu melanggar ketentuan, Bang. Karena kan itu secara aturan tidak diperbolehkan. Karena ya seharusnya kan kita memilih itu berdasarkan hati nurani. Nah, kalau kita dibayar hitung-hitunglah, kita bilanglah hari ini dapat 200.000. Betul. Nah, itu jangka waktu 5 tahun. 5 tahun kita bagi aja itu. Iya. Nah, ketika kita ada masalah terus kita menyalahkan perwakilan kita. Sementara dia sudah habis berapa lah? Berapa begitu ya. Nah, kos politik yang dikeluarkan oleh calon itu cukup mahal. Nah, tentu ya kita sendiri pemilih ya kita harus sadar bahwa politik uang ini tidak bagus. Nah, kita lebih kepada melihat visi misi dari calon itu, terus track recordnya bagaimana, terus visi misi dia. Visi misi kedepannya itu seperti apa? Ya, baik Pak Pol. Kemudian masih tentang politik uang ini, sebagaimana saya sampaikan tadi ya, saya agak sulit ya meyakini bahwa di 2024 itu praktik-praktik seperti ini sangat susah dihilangkan. Tetapi ada tidak misalnya sepengetahuan Pak Pol selama ini, ada nggak yang pernah tertangkap tangan begitu, kemudian sampai ke proses sesuai dengan ketentuan yang ada gitu? Itu wilayahnya Bawaslu. Wilayahnya Bawaslu ya. Karena itu wilayah pengawasan. Wilayah pengawasan. Dan ada Bawaslu, ada Gakumdu. Jadi kita tidak masuk ke wilayah sana. Ke wilayah sana ya. Nah, kalau dulu ya ada. Cuman itu kan wilayahnya Bawaslu. Iya. Tapi konsekuensinya misalnya ada nggak misalnya konsekuensinya kemudian ketika melakukan politik uang dia dianulir? Iya. Bisa seperti itu ya? Bisa. Berdasarkan putusan. Ya, kita itu kan ada tindak pidana dengan memberi. Iya. Itu ada sanksi pidana. Iya. Nah, di sisi lain juga kita itu terbukti kita bisa mencoret yang bersangkutan dari daftar calon. Atau apabila dia terpilih itu tidak kita tetapkan. Iya. Baik Pak Pul, biasanya itu orang memperkenalkan diri itu lewat alat peraga ya. Iya. Ya, jadi ada baliho, spanduk, banner ya, poster dan sebagainya begitu ya. Kemudian saya agak sedikit terkadang itu baliho, poster, banner itu mengganggu keindahan kota begitu ya. Kemudian terus yang kedua juga ada tuh di pohon-pohon kadang ditempelin itu ya. Iya. Ada nggak regulasi yang mengatur tentang itu? Ya,
kita punya keputusan KPU Bang terkait kampanye. Nah, alat-alat peraga kampanye itu kan kita ada aturan tersendiri. Ukurannya berapa, bentuknya seperti apa, begitu ya. dan dipasang di mana. Nah, hari ini kan kita sama-sama kita lihat lah di jalan. Ada Cawabuk ya, Cawabuk. Itu udah memasang baliho-baliho. Nah, ini kan tahapan belum berjalan ya. Betul. Tahapan pilkada belum berjalan. Betul. Nah, kalau kita melihat dari sekarang itu ya mengganggu lah, apa namanya. Dan kita nanti akan coba menyurati agar minta dilakukan penertiban. Karena begini Pak Saiful, kalau misalnya ini kan banyak itu di pinggir jalan, jalan di pohon, di pohon-pohon, betul-betul mengganggu. Terkadang ada orang berkendara nanti gara-gara lihat itu bisa kecelakaan, kan begitu ya. Kalau hanya sekedar untuk dikenal, diketahui, ya. Kemudian ada tempat-tempat khusus, saya kira itu lebih bagus Pak. Karena begini Bang, nanti kita pemerintah daerah akan menunjuk. Itu nanti di mana letak penempatan alat peraga kampanye. Nah, disitulah nanti yang diperbolehkan. Di luar dari itu masuk pelanggaran ya? Pelanggaran, dan itu ditertibkan. Nah, nanti kita juga kalau dulu kan alat peraga kampanye itu disita semuanya oleh calon. Nah, sekarang kita KPU akan mencetak alat peraga kampanye itu untuk masing-masing calon dan partai politik. Dan itu ada jumlahnya ya. Ada jumlahnya tidak banyak, dan di desa juga. Jadi nanti ada aturan-aturan yang mana yang diperbolehkan untuk dipasang baliho. Di mana nanti dipasang di spanduk. Nah, tidak mungkin di desa itu kita pasang baliho. Betul. Nah, itu tidak boleh. Pasti nanti di sana ada spanduk. Nah, apalagi sekarang saya lihat ada di pohon. Itu bukan wilayahnya zona ini kampanye. Betul. Baik Pak Pol, mungkin terakhir kita ingin bertanya juga ini tentang sebetulnya bagaimana cara mewujudkan pemilu yang jurdil itu. Apa kiat-kiat sehingga pemilu hasilnya itu betul-betul jujur dan adil. Pertama ya dari penyelenggaranya Pak. Nah, kita ada PPK. Ada dari KIP, PPK, PPS, dan KPPS. Nah, tentu penyelenggara-penyelenggara ini harus bekerja secara profesional. Nah, tidak nanti, dia ada pemilihnya ini, ada saudara ini, terus dia melakukan kecurangan. Itu tidak boleh. Nah, PPK dan jajaran di bawahnya itu tugasnya adalah melaksanakan tahapan. Jadi tidak boleh masuk ke arena konflik. Karena pemilu ini kan adalah arena konflik yang legal. Jadi kita tidak boleh masuk dalam arena konflik itu. Kita tetap harus berada di luar. Jangan kita penyelenggara terus kita juga menciptakan konflik. Itu nggak boleh. Nah, ini yang kami tekankan kepada penyelenggara-penyelenggara kami di bawah. Yang kedua dari sisi pemilihnya juga. Nah, salah satunya tadi ya kalau ada caleg-caleg yang memberi uang, ya harus dipikir-pikir lah. Betul. Harus dipikir. Ya, saya tidak membilang ambil uangnya dan pilih dia. Tapi pikirlah. Baik Pak Pol, setidaknya kita berharap bahwa penyelenggaraan pemilu di tahun 2024 nanti, baik pemilu legislatif atau pemilu kepala daerah dan presiden sekalipun, itu berjalan secara adil dan jujur serta demokratis. Yang kedua, kita juga berharap bahwa partisipasi publik itu bukan hanya ke TPS tentu saja, tetapi sejak awal
itu partisipasi mereka itu, publik secara menyeluruh itu sudah ada pada saat kita ingin mewujudkan pemilu demokratis. Itu. Mungkin kita ingin closing statement dari Pak Sepo terhadap dengan pemilu ini. Ya, kami berharap pemilu tahun 2024 di Aceh Selatan itu berjalan dengan baik, aman, tanpa ada konflik. Jadi ya mewujudkan pemilu yang aman, adil, jurdil ini bukan hanya dari sisi dari penyelenggara pemilu, tapi juga ada keterlibatan dari pihak-pihak lain seperti pemerintah daerah, terus ada dari kepolisian dan TNI yang mengawasi pengamanan, dan juga ada dari instansi-instansi yang lain. Tapi yang paling penting itu adalah dari partai politik dan peserta pemilu. Nah, ini sudah akan memasuki hanya hitungan bulan, Bang ya. Betul. Tahapan pencoblosan. Jadi kami berharap mari sama-sama kita laksanakan tahapan ini dan hindari politik uang, sehingga hasil pemilu kita 2024 ini berdasarkan pilihan rakyat. Terima kasih Pak Fung. Ya, Bang. Ya, terima kasih. Luar biasa pada hari ini kita telah bincang-bincang, berdiskusi dengan Ketua KIP Kabupaten Aceh Selatan, Pak Saipul SE, yang insya Allah juga nanti akan dilantik ya dalam waktu yang tidak begitu lama sebagai anggota KIP Provinsi Aceh. Baik, jangan lupa komen, kemudian like, share, dan 14 Februari 2024. 14 Februari 2024. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.